Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Kak Zaitun dan Kak Melsi. Shalom. Adik-adiknya di rumah sehat kan? Pasti sehat dong, Kak. Iya, Kak. Tetap kalau bersama dengan Tuhan Yesus kita harus sehat, Amin. sukacita, Amin. dan diberkati. Oke, kita mau ibadah. Adik-adiknya boleh duduk yang manis, lipat tangannya, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke? Boleh duduk. Kakak pimpin dalam doa sebelum kita naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, berterima kasih kami dalam keadaan sehat. Tuhan, biarlah walaupun kami tetap ibadah dalam online ya Tuhan, Tuhan tetap memberkati kami dengan kesehatan, sukacita yang melimpah. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Tuhan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ayo kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dari semula Tuhan sudah tetapkan yang terbaik buat kita. Amin. Yuk, sama-sama kita naikkan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari awal naikkan pujian ini adik-adik dengan kakak. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan Yesus adik-adik. Angkat tanganmu ke surga, berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau baik dalam hidup kami. Dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Ya, Bapa. Kami tahu Engkau telah menetapkan hidup kami dan memberikan rancangan terbaik Amin, buat Tuhan kami, buat adik-adik yang ada di rumah. Amin. Walaupun kami melihat keadaan kurang baik,
Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan tetap memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab itu kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, memujikan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan namamu. Kami siapkan hati kami untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya paling kencang buat Tuhan Yesus. Adik-adiknya Kak Melsi boleh bangkit berdiri. Oke. Kalau sudah Roh Kudus turun dalam hati kita, kita akan mengalami apa Kak Melsi? Mengalami banyak hal, sukacita, damai sejahtera. Iya, mantap dong. Ayolah, mari kita menaikkan pujian ini. Kasih sukacita, damai sejahtera. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Sekali lagi, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap. Sekali lagi, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Siapa yang mau dipimpin Roh Kudus? Saya, Melsi? Kak. Iya. Iya, pastinya dong. Boleh duduk adik-adiknya. Yuk kakak pimpin doa. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Roh-Mu yang kudus tetap tinggal dalam hati kami. Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Kami boleh tertib, kami boleh dengar-dengaran. Berkati Kak Melsi yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Dan memberkati Kak Melsi. Oke Kak Zaitun, terima kasih. Halo adik-adik semuanya, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Firmannya hari ini mungkin adik-adik udah pernah dengar sih sebelum-sebelumnya, tapi nggak apa-apa ya adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Temanya itu bisa dibaca, ada di handphonenya, kalau lihat dari handphone, ada dari laptop juga kelihatan. Yang kelas tinggi pasti sudah bisa baca, yang kelas rendah boleh dengar-dengaran dan ikuti kakaknya yang ada di sampingnya atau ikuti Kak Melsi. Kita baca sama-sama ya, kakak hitung 1, 2, 3. Benih yang baru dan baik, dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Ayatnya sangat panjang adik-adik, tapi nanti ketika kakak menjelaskan semuanya sudah dirangkum dalam penjelasan dan gambar yang kakak kasih lihat. Kita mau baca yang Matius 13 ayat 16-nya saja ya, kita baca sama-sama. Semuanya buka Alkitabnya, buka dari handphone juga boleh. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama dengan suara yang kencang. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Oke, terima kasih. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang tahu apa benih? Mungkin yang kelas tinggi udah pernah dipelajari. Benih itu bibit, biji. Siapa yang pernah lihat mamanya masak atau lihat di tempat bumbu di dapur ada biji cabai, ada biji tomat? Siapa yang kenal?
Wah, terima kasih dikasih lihat gambarnya. Ada biji cabai, ada biji tomat. Tahu nggak adik-adik? Ini adalah benih yang bisa ditanam dan dia akan menghasilkan buah. Ya, udah kenal kan? Kecil atau besar bijinya adik-adik? Benih itu biasanya kecil. Sekarang kita mau baca, kita mau lihat gambar yang pertama. Seorang penabur. Biasanya seorang penabur itu menabur di mana aja ya? Ada ceritanya dalam Alkitab loh adik-adik. Kita mau baca ya? Kita mau lihat gambarnya, kakak mau jelaskan. Lihat adik-adik, seorang penabur dia akan menabur benihnya. Yang pertama gambarnya, dia menabur benih yang sudah dibawa, yang ada dalam sininya itu adik-adik, ditaburkannya. Ada yang jatuh di mana katanya yang pertama? Jatuh di pinggir jalan. Namanya jatuh di pinggir jalan. Udah pasti bisa tumbuh, bisa enggak. Di pinggir jalan itu banyak orang lewat, ada juga burung-burung. Kita lihat gambar selanjutnya. Ketika benihnya jatuh di pinggir jalan, datang burung terbang, maka dimakan bijinya, maka tidak jadi tumbuh benihnya. Ya kan adik-adik, itu kelihatan ada burungnya 4 ekor, ada yang terbang di atas juga, wah burungnya lebih dari 4. Jadi adik-adik menaburnya itu tadi di pinggir jalan tidak berhasil ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ada seorang penabur, dia menaburnya di mana? Di batu-batu. Namanya batu-batu, pasti batunya besar-besar. Batu itu keras, walaupun kecil, batu itu juga keras kak. Iya emang keras. Ada tanahnya? Ada, tapi tanahnya sedikit, lebih banyak batu-batu. Ketika benihnya ditaruh, dibuat di situ, memang tumbuh adik-adik, tapi tidak kuat, tidak ada akarnya. Ketika matahari muncul, itu ada gambarnya kan di mana? Ada matahari muncul, tumbuhannya tadi akan layu, melau dan mati dan tidak menghasilkan buah. Kita lihat selanjutnya. Di mana lagi ya? Benihnya ada yang ditabur di semak-semak yang ada duri-durinya. Wah, bisa tumbuh enggak ya? Bisa tumbuh adik-adik, tapi lihat, namanya tumbuhan liar, namanya semak. Ketika semaknya tumbuh tuh yang lebih tinggi, dia tumbuh tinggi, maka benihnya tadi terhimpit, dia kejepit, tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang, dan tidak bisa menghasilkan buah. Ya, gagal lagi. Sekarang kita lihat, sebaiknya di mana kita harus menanam benih yang benar supaya menghasilkan buah yang banyak sekali. Wow, gambarnya kelihatan buahnya, wah banyak sekali. Ternyata benih yang baik itu harus ditanam, harus ditabur di mana? Di tanah yang gembur supaya benihnya tumbuh subur, menghasilkan banyak buah. Seperti yang ada di Matius tadi, dia akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tuh kelihatan. Setelah itu kira-kira kalau buahnya banyak diapain ya sama seorang penabur? Kita lihat gambar selanjutnya. Wow, banyak sekali. Dia merasa bahagia, dia merasa bersyukur. Tanamannya, benihnya tadi menghasilkan banyak buahnya. Weh, lihat tuh adik-adik. Kita lihat selanjutnya. Dia akan memanennya. Wah, hasil tanamannya dipanen, mau dibawa dan mau dijual kemana? Ke tempat penjualan. Ketika dia jual hasil tanamannya, dia jual hasil benihnya yang sudah menghasilkan buah, maka dia menghasilkan uang yang banyak. Wah, bersyukurnya dia seorang penabur yang bisa mendapatkan hasil tanamannya. Terus Kak Melsi, apa hubungannya sama adik-adik sekolah minggu? Kakak mau jelaskan, adik-adik harus dengar ini, harus ingat ini. Tahu nggak adik-adik, kalau benih tadi diibaratkan itu firman Tuhan. Benih diibaratkan firman Tuhan yang kita dengar, kita baca Alkitab, kita dengar ibadah ini seperti ibadah online. Adik-adik dengar firman Tuhan, ya ini artinya benih. Terus
tanah tadi diibaratkan kita, Kak Melsi manusia, adik-adik manusia, mama, papa, semua kakak sekolah minggu, itu diibaratkan tanah. Jadi firman Tuhan yang kita dengar diibaratkan benih, tinggal di hati kita, kita dengar. Tuhan bilang begini, jangan hanya mendengarkan, tapi harus dipraktekkan dalam hidupnya. Kami masih kecil Kak, kayak mana kami nggak tahu. Tahu nggak adik-adik? Ini kan masih awal tahun 2021, bulan pertama, bulan Januari. Yang kemarin-kemarin ibadahnya malas-malasan. Nggak enak ibadahnya dari handphone, nggak enak ibadahnya online. Tidur aja lah aku mak. Yuk berubah. Ini tahun yang baru, sikapnya harus berubah. Kalau tahun lalu malas-malasan, si super jelek senang. Tapi kalau tahun 2021 adik-adik berubah, mendengarkan firman Tuhan lebih semangat, bahkan mempraktekkannya, dan benihnya tadi, firman Tuhan tadi dipraktekkan dalam kehidupan dengan cara bagaimana Kak Melsi? Menyayangi papa mama, menyayangi adik, mendengarkan perintah mama, tidak melawan, membantu papa mama sesuai kemampuan. Itu salah satu cara adik-adik telah melakukan firman Tuhan. Ingat adik-adik, hormatilah orang tuamu. Itu perintah Tuhan. Itu aja adik-adik lakukan, Tuhan Yesus sudah senang. Jadi kakak berharap adik-adik yang ada di rumah tetap semangat, tetap lakukan firman Tuhan, supaya tidak sia-sia adik-adik mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini firman yang kakak sampaikan, semoga bermanfaat untuk adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu walaupun kami masih kecil. Kami percaya Tuhan Yesus bisa pakai kami adik-adik sekolah minggu GBI Tanjung Sari sebagai pelaku firman dari perkataan, perbuatan kami. Minimal ya Tuhan Yesus kami bisa lakukan di tengah-tengah keluarga kami dengan menghormati orang tua kami, menyayangi adik ataupun abang-abang kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat hari ini masih bisa beribadah walaupun melalui online. Kami berharap Tuhan di minggu yang akan datang semoga Bapa bangsa kami menjadi lebih baik, supaya kami bisa beribadah bersama-sama di rumah-Mu ya Tuhan, di rumah-Mu, di rumah kudus-Mu ya Tuhan Yesus, di gereja-Mu yang ada di Tanjung Sari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu, papa, mama, semuanya Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah ini Bapa. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi setiap mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.